Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Tanir, dengan Mapel TIK. Mudah-mudahan pagi ini kalian semua masih tetap diberikan nikmat oleh Allah yang berupa nikmat kesehatan, sehingga kita tetap dapat mengikuti pembelajaran secara daring yang dilaksanakan oleh SMP Al-Huda Kota Kediri. Anak-anakku sekalian, pagi ini pembelajaran membahas tentang evaluasi PTS. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pagi ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, langsung saja di sini nanti Pak Tanir akan menjelaskan atau mengevaluasi satu persatu soal PTS kemarin. Untuk lebih jelasnya, selanjutnya kita ikuti paparan berikut ini. Anak-anakku sekalian, sesuai dengan pelaksanaan PTS kemarin, kalian mendapatkan atau mengerjakan 10 macam atau 10 soal yang semuanya adalah esai dan harus kamu jawab sesuai dengan pemahaman soalnya. Anak-anakku sekalian, langsung saja di sini sudah Pak Tanir tampilkan tentang soal TIK kelas 8, materinya adalah langkah-langkah menjalankan PowerPoint 2010. Anak-anakku sekalian, kita mulai langsung dari soal yang pertama, yaitu bagaimana urutan langkah menjalankan aplikasi PowerPoint menurut prosedur yang benar. Nah, dari soal ini kalian harus bisa memahami atau menitik beratkan pada kalimat menurut prosedur yang benar. Menurut prosedur yang benar. Nah, kalau kalian hanya melihat yang depan saja, bagaimana urutan langkah menjalankan aplikasi PowerPoint, nah ini kalian bisa menjawab dengan cara-cara yang lain. Karena untuk menjalankan aplikasi PowerPoint ini menurut Pak Tanir, sepengetahuan Pak Tanir ada 3 macam. Yang pertama, dari desktop awal itu kalau di situ muncul icon dari PowerPoint, aplikasi PowerPoint, maka cukup kamu klik 2 kali, otomatis PowerPoint akan terjalankan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, tetap dengan klik start, tetapi langsung klik Microsoft PowerPoint. Itu cara yang kedua. Nah, untuk cara yang ketiga inilah adalah cara menjalankan aplikasi PowerPoint menurut prosedur yang benar. Langkah-langkahnya adalah yang pertama klik start, kemudian klik program atau all program, kemudian klik Microsoft Office, terus kemudian klik Microsoft Office PowerPoint. Nah, kenapa di sini dikatakan menurut prosedur yang benar? Karena dengan menjalankan urutan langkah seperti ini, maka kalian tidak mungkin akan salah untuk menuju ke aplikasi PowerPoint.
kalau kalian mengikuti langkah-langkah atau 4 langkah menjalankan PowerPoint berikut ini. Seperti itu anak-anakku sekalian. Memang ada beberapa anak yang menjawab itu yaitu tadi cara yang pertama, cara yang kedua, ya tetap ada penilaian tersendiri dari Pak Tanir. Tetapi kalau kamu memahami tentang soal, maka kalian menjawabnya pasti urutannya 4 langkah ini. Ya, seperti itu anak-anakku, evaluasi tentang soal yang pertama. Soal yang kedua, bagaimana tampilan awal? Pada tampilan awal aplikasi PowerPoint terdapat tulisan click to add title and click to add subtitle. Yang ditanyakan adalah apa maksudnya? Rata-rata anak-anak menjawabnya itu dengan cara mengartikan bahasa Inggris click to add title dan click to add subtitle diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, bisa dikatakan benar karena memang maksudnya seperti itu. Click to add title adalah tempat untuk mengetikkan judul dari presentasi yang kita buat. Pemahamannya seperti itu. Jadi kalau kamu jawab tempat untuk mengetikkan judul presentasi yang kita buat, ini secara langsung bisa dipahami tentang maksud click to add title. Nah, sedangkan click to add subtitle adalah tempat untuk mengetikkan penjelasan judul presentasi. Dalam hal ini, judul yang kita buat itu akan kita perjelas di click to add subtitle. Jadi dengan mengisikan subtitlenya, maka nanti audiens yang kita beri presentasi, maka dia sudah akan memahami, oh yang dibahas adalah tentang permasalahan ini, itu lewat subtitlenya. Seperti itu anak-anakku untuk soal yang nomor 2. Nah, langsung menuju ke soal yang nomor 3. Di sini banyak sekali anak yang menjawab benar karena mungkin dari pemahaman new slide. Perintah new slide berfungsi untuk, nah dari situ anak-anak melihat dari kalimat atau kata new slide ini saja, kalian sudah bisa memahami tentang fungsinya. Di sini Pak Tanir menjawab dengan pendek saja atau dengan singkat saja karena pemahamannya sudah jelas dari perintah new slide. Jawabannya adalah untuk menambah slide, menambahkan slide. Nah, ada yang menjawab untuk menambahkan slide baru, monggo, tidak masalah. Ada yang menjawabnya dengan untuk memasukkan slide, untuk menampilkan slide, itu juga tidak masalah, mungkin maksudnya sama. Seperti itu saja untuk soal nomor 3, tidak perlu penjelasan yang lebih detail. Langsung menuju ke soal yang nomor 4. Anak-anakku sekalian, di soal yang nomor 4 ini, untuk pertemuan yang kemarin sudah Pak Tanir jelaskan tentang cara menyisipkan slide di tengah-tengah slide yang sudah ada. Nah, ini akan berbeda fungsinya atau akan berbeda pembahasannya dengan soal yang nomor 3. Kalau soal yang nomor 3 di sini new slide itu pasti berada di bawah dari slide yang kita tambahkan. Nah, kalau menyisipkan slide, ini misalkan sudah ada 5 slide, terus kemudian kita ingin menyisipkan slide itu berada di nomor 3 atau di slide ketiga, maka posisinya
harus kita tentukan terlebih dahulu. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pilih slide yang akan ditambahkan, slide di bawahnya, terus kemudian klik kanan pada slide tersebut, kemudian klik new slide. Nah, seperti itu. Jadi perintahnya juga tetap menggunakan new slide. Ya, untuk menambahkan slide meskipun slide yang kita tambahkan berada di tengah-tengah. Nah, seperti itu nggih, hanya pemahaman soalnya yang berbeda. Perintahnya sama, tetap menggunakan new slide. Sudah anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dari keempat soal ini kalian bisa lebih memahami. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Bagaimana cara menggandakan atau mengcopy slide yang sudah ada? Jelaskan urutannya. Nah, anak-anakku sekalian, di soal nomor 5 ini banyak sekali anak-anakku yang menjawabnya itu tidak fokus pada materi PowerPoint. Nah, di soal ini Pak Tanir sudah jelas-jelas menuliskan kata slide di sini. Nah, kalau kata slide itu rujukannya ke PowerPoint. Nah, di sini yang ditanyakan adalah bagaimana cara menggandakan atau mengcopy slide. Jadi pengertiannya atau pemahamannya harusnya langsung menuju ke PowerPoint. Tetapi banyak anak yang menjawab itu menggandakan dan mengcopy file. Nah, dari sini urutan langkah menjawabnya itu pun berbeda, karena mengcopy slide dengan mengcopy file itu sudah berbeda. Nah, anak-anakku tolong dipahami, langkah-langkahnya adalah: 1. Pilih slide yang akan digandakan, kemudian klik kanan pada slide tersebut, kemudian klik duplikat slide. Nah, di sini kalau untuk mengcopy file itu klik kanan pada filenya, kemudian klik copy, terus kemudian cari tempatnya, klik kanan, klik paste. Nah, itu kalau untuk mengcopy file. Tapi kalau untuk mengcopy slide, di pertemuan yang kemarin Pak Tan juga sudah menjelaskan, menggandakan atau mengcopy slide itu menggunakan perintah duplikat slide. Duplikat slide ini nanti perintah itu akan muncul dengan cara mengklik kanan pada slide yang akan di-copy. Nah, kemudian di sana akan muncul perintah duplikat slide ini. Begitu ya anak-anakku sekalian. Jadi sekali lagi Pak tadi sering menjelaskan atau sering mengatakan bahwa pahami dulu soal, kemudian tentukan jawaban. Pahami dulu pertanyaan, kemudian tentukan jawaban. Oke, seperti itu untuk soal yang nomor 5. Soal yang nomor 6 sekarang. Nah, soal yang nomor 6 ini patokannya adalah di PowerPoint 2010. Untuk mengganti tema pada tampilan PowerPoint 2010, langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan? Sebutkan secara urut. Nah, di sini banyak sekali anak yang menjawab tema ini dianggap sama dengan background. Padahal tema dan background itu perintahnya berbeda. Jadi otomatis nanti langkah-langkahnya juga akan berbeda. Baiklah anak-anakku, tema itu bisa kita membuat tema sendiri atau mencari tema sendiri, atau tema yang sudah disediakan oleh PowerPoint 2010. Ya,
langkah-langkahnya adalah untuk mengganti tampilan tema. Yang pertama, klik tab menu desain, kemudian di sana ada grupnya, pilih atau klik grup themes atau tema, kemudian pilih dan tentukan tema yang akan digunakan. Nah, jawaban Pak Tandir ini adalah menggunakan tema yang sudah disediakan oleh PowerPoint 2010. Seperti itu anak-anakku, kalau menggunakan background maka atau kalau mengganti background nanti yang dipilih bukan grup themes tapi grup background style, seperti itu. Jadi kembali lagi, pahami pertanyaan, kemudian tentukan jawaban. Oke, anak-anakku, klik tab menu desain, klik grup themes, kemudian pilih dan tentukan tema yang akan digunakan. Itu jawaban soal nomor 6. Baik, lanjut untuk soal yang nomor 7. Pada tab menu animation terdapat perintah custom animation, mohon maaf tulisannya keliru, custom animation. Apa fungsi perintah tersebut? Nah, anak-anakku sekalian, perintah custom animation berfungsi untuk memilih atau menentukan jenis animasi yang akan diberikan pada presentasi yang dibuat. Memilih dan menentukan jenis animasi. Ya, seperti itu. Maka di sana perintahnya adalah custom. Custom itu kita sendiri yang menentukan, memilihnya, kemudian menentukan jenis animasi yang akan diberikan. Seperti itu pembahasannya. Anak-anakku nanti bisa dilanjut kalaupun kita mudah-mudahan sebentar lagi akan tatap muka, jadi kita bisa masuk ke lab untuk mempraktekannya. Selanjutnya untuk soal yang nomor 8. Nah, di sini soalnya adalah bagaimana urutan langkah untuk menambah gambar atau foto pada aplikasi PowerPoint 2010 dari file yang kita miliki. Nah, soal di sini Pak Tandir sudah membuat merinci dengan sangat jelas bagaimana urutan langkah menambahkan gambar atau foto pada aplikasi PowerPoint dari file yang kita miliki. Ya, anak-anakku sekalian, berarti gambar atau foto ini dari mana? Ya dari data atau dari file yang kita miliki. Gitu ya. Jadi tolong dipahami soal ini dengan benar atau dengan tepat. Bagaimana urutan langkah menambahkan gambar atau foto pada aplikasi PowerPoint 2010 dari file yang kita miliki. Nah, caranya adalah klik tab menu insert. Karena di sini menambahkan, maka menu utama insertnya yang kita pilih. Klik tab menu insert, kemudian klik icon picture, pilih dan tentukan gambar foto yang kita inginkan, kemudian klik insert. Langkahnya seperti itu. Jadi di sini menentukan gambar atau foto yang kita inginkan. Ini dari mana? Dari file yang kita miliki atau gambar foto dari file yang sudah kita miliki. Seperti itu. Dari klik tab menu insert, klik icon picture, pilih dan tentukan gambarnya, kemudian klik insert. Seperti itu anak-anakku, nanti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Nah, untuk soal selanjutnya, yaitu ada berapa cara untuk menampilkan slide presentasi yang telah dibuat. Sebutkan caranya yang kalian ketahui. Nah, anak-anakku, di sini Pak Tandir menambahkan soal tersebut
ada kalimat yang kalian ketahui. Karena apa? Mungkin ada anak itu yang untuk menampilkan slide presentasi mungkin taunya adalah caranya seperti ini, atau dari kebiasaan yang sudah kalian lakukan. Nah, di sini caranya ada 3 macam. Yang pertama klik F5, itu berarti lewat keyboard masing-masing, diklik F5, tombol fungsi F5, itu nanti otomatis slide akan tampil atau slide presentasinya akan tampil full layar. Nah, atau cara yang kedua, klik icon slideshow yang terdapat di bawah layar kerja, biasanya di samping bawah kanan, agak ke kanan di sini biasanya tampil icon slideshow-nya. Itu diklik maka presentasi akan jalan. Nah, cara yang selanjutnya masuk ke menu tab menu slideshow, kemudian klik icon from beginning. Nah, di sini untuk menampilkan mulai dari awal slide pertama. Seperti itu anak-anakku. Kalau kalian menjawab ketiga-tiganya, ya alhamdulillah berarti kalian sudah memahami cara menampilkan presentasi dengan 3 jenis cara. Seperti itu anak-anakku sekalian. Sekali lagi nanti bisa dipraktekkan di rumah. Untuk soal yang terakhir. Nah, soal yang pertama itu cara menampilkan atau cara membuka aplikasi PowerPoint. Nah, soal yang nomor 10 ini adalah cara menutup aplikasi PowerPoint. Gitu ya. Nah, ada berapa cara? Di sini dijawab oleh Pak Tanir ada 2 cara. Yang pertama klik icon office button. Office button itu letaknya di atas, pojok kiri atas. Kemudian klik close. Jadi office button diklik, terus kemudian bawah sendiri ada perintah close. Itu untuk menutup aplikasi PowerPoint. Cara yang kedua, dengan mengklik icon X yang ada di pojok kanan atas. Nah, kalau office button pojok kiri atas, kalau tanda silang itu di pojok kanan atas. Nah, seperti itu anak-anakku. Otomatis nanti PowerPoint, aplikasi PowerPoint akan tertutup. Dibiasakan untuk mengakhiri aplikasi apapun itu harus ditutup. Seperti itu anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan penjelasan dari Pak Tanir soal per soal untuk pagi ini bisa lebih memantapkan pemahaman kalian tentang soal-soal penilaian tengah semester kemarin. Nah, anak-anakku sekalian, sekali lagi berhubung TIK itu adalah mapel praktek, jadi kalian seharusnya mempraktekkan itu di rumah setiap selesai pembelajaran. Gitu ya anak-anakku sekalian. Nah, nanti untuk tugas kelas 8 ini ada nanti akan di-share oleh Pak Tanir melalui wali kelas masing-masing. Sudah saya siapkan soalnya, atau nanti langsung bisa saya ketikkan di sini. Nanti kalian mencatatnya, alamat linknya nanti tolong dikerjakan. Ini sambil kita mempraktekkan tentang pembelajaran menggunakan Office 365
yang kemarin sudah kita praktekkan atau sudah disosialisasikan. Nah, anak-anakku sekalian, ini nanti tolong dicatat di bukunya masing-masing. Di sini saya ketikkan tentang saya ketikkan alamat emailnya saja. Sebentar. Agar nanti langsung kalian bisa mengerjakan dengan cara mengklik alamat itu. Alamatnya adalah https /2 kali gg.gg UH hurufnya besar underscore itu tanda hubung bawah, kemudian TIK min 1. Nah, ini adalah alamatnya, di mana nanti kalian langsung bisa masuk ke browsernya masing-masing, terus kemudian kerjakan soal demi soal. Sekali lagi anak-anakku, untuk masuk ke link ini kalian harus menggunakan akun Office 365 yang sudah kalian miliki, dengan cara masuk ke browser dulu. Browsernya ya browser yang dimiliki oleh HP masing-masing, kemudian klik https://2 kali gg.gg UH underscore TIK min 1. Nah, ini untuk sekali lagi untuk mencoba pemahaman kalian, sejauh mana pemahaman kalian tentang Office 365 kemarin. Begitu ya anak-anakku sekalian, sudah dicatat semuanya tentang alamat linknya. Ya, nanti di sana kalau kalian sudah mengerjakan bisa japri Pak Tanir untuk saya cek hasilnya. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan pagi ini mendapat ridho dari Allah, sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Untuk mengakhiri pembelajaran pagi ini, marilah semuanya membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.